إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam bab fadlul ilmi wa ta'limih, keutamaan ilmu dan mengajarkannya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan dari Nabi yang mulia salawatu rabbi wa salamuhu alaih, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaithil katsiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma' wa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa adalah kamathalil ghaithil katsir, diumpamakan seperti hujan yang lebat, asaba arda, yang turun di atas tanah-tanah tandus. Permisalan yang sangat indah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan petunjuk, huda dan ilmu. Huda, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyinari kehidupan sisi-sisi gelap manusia. Petunjuk dan ilmu dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti air hujan. Beberapa bulan yang lalu, negeri kita terutama di Riau ini merasakan bagaimana butuhnya manusia di saat kemarau dengan datangnya musibah asap, menyebarnya penyakit massal. Bagaimana manusia membutuhkan
air hujan. Ini adalah pelajaran pertama. Petunjuk ilmu syar'i itu mayoritas manusia merasa tidak membutuhkan, tetapi sebenarnya mereka sangat membutuhkannya. Betapa banyak manusia yang menganggap remeh membaca Al-Quran, mempelajari qiraatul Quran, mendidik anak dengan Al-Quran, dan bagaimana betapa besarnya dan banyaknya umat Islam berlomba-lomba untuk mempelajari ilmu dunia. Semua sekolah mayoritas mengumbarkan jualannya adalah dengan ilmu dunia, karena mereka tidak merasa butuh dengan ilmu syar'i, karena mereka tidak merasa butuh terhadap din ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilangkan cara berpikir yang rusak ini dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, air hujan. Ketika musim kemarau, dialah air yang akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dialah air yang dibutuhkan untuk menetralkan karbon-karbon yang ada di udara. Dialah air yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Dialah air yang dibutuhkan untuk diminum oleh manusia dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Tetapi mayoritas manusia tidak merasa butuh karena dia selalu ada. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada. Dengan turunnya para rasul, dengan adanya kitabullah, dengan adanya para duat, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Logika manusia menerima, tetapi manusia merasa tidak membutuhkannya, kecuali ketika di saat-saat tertentu, ketika itulah mereka merasakan. Oleh karena itu ya ikhwan kaum muslimin sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita berpandangan terhadap ilmu agama ini berbeda dengan konsep mayoritas orang. Harus kita merasa butuh dengan ilmu syar'i. Harus langkah-langkah kita ini diukur dengan ilmu syar'i. Harus pola pikir kita ini diukur dengan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berdagang, kita bekerja, kita membuat sesuatu, kita usahakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menerima ini ada 3 kelompok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seperti tanah subur. Tanah subur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir." Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti ibaratnya tanah subur, tanah baik, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu ibaratnya tanah yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia." Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran,
Karena manusia sering tidak merasakan nikmat kecuali setelah nikmat itu dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam satu perang, ketika mereka di suatu daerah, kemudian habis perbekalan mereka, yang tinggal hanyalah biji-biji korma yang mereka isap. Kata mereka, falamma faqadna alimna, ketika kami sudah tidak memiliki, baru kami tahu nikmat korma itu sendiri. Para ikhwah kaum muslimin sekalian, kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Tetapi apabila kita lihat di masa kita ini, mayoritas ilmu yang dipahami oleh mayoritas manusia itu adalah ilmu dunia, terutama pada masa kita. Hampir seluruh ayat-ayat yang bercerita tentang ilmu diselewengkan maknanya adalah kepada ilmu dunia. Seakan-akan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menjadi ahli teknologi, seakan-akan Rasulullah sallallahu disuruh menjadi seorang ahli kimia dan segala-galanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara harfiah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengajarkan cara berjalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana kita menjadi hamba yang benar. Adapun masalah dunia yang memajukan seseorang tergantung kepada kita. Rasulullah mengajarkan bagaimana kita ini beribadah yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga salah pemahaman sebagian orang yang menganggap bid'ah, kalau seandainya bid'ah itu enggak boleh, berarti kita harus naik onta pada masa ini. Seakan-akan Rasulullah disuruh untuk mengajarkan teknologi kepada kita. Masalah dunia silakan pilih. Apa yang membuat Anda mudah, pilih. Tetapi bagaimana beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang diatur oleh agama kita. Inilah yang ilmu, inilah yang huda, inilah yang petunjuk yang diajarkan. Cara kita salat, cara kita bermuamalah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tauhid kita, akhlak kita, masalah puasa kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa kanat minha ajadib amsakatil ma'a fa nafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqu wazara'u. Jadi kelompok yang kedua ibaratnya adalah tanah keras yang tidak menumbuhkan, tetapi dia menyimpan air sehingga manusia mengambil manfaat. Dari situlah mereka minum, dari situlah mereka memberikan minum kepada hewan ternak mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah yang dia itu tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menolak. Ketika dia dalam masalah dunia dia sangat teliti. Di dalam masalah ilmu dunianya sangat teliti. Sampai dia berurusan bagaimana dia mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia melihat orang banyak. Tidak ada unsur ketelitian, teledor. Kadang ia bertanya bukan kepada ahlinya. Melihat orang kemudian ia lakukan.
Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat salah sekali. Qi'an tidak menerima petunjuk dan tidak menumbuhkan rumput. Menolak. Tidak ada unsur ketelitian di dalam cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun." Tentang urusan tetek bengek dunia, rinciannya mereka sangat jeli dan mengerti. Tetapi bagaimana mendekatkan diri agar mereka selamat di akhirat, mereka sangat lalai. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-salama wal afiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah wa nafa'a ma ba'athani Allahu bihi minal huda fa'alim wa 'allam." Itulah permisalan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku tentang misi yang aku bawa daripada petunjuk ini. Ia pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia ajarkan. Dan permisalan orang-orang yang tidak mau, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kegelapan kesesatan. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara." Sungguhnya di dalam berita-berita para nabi dan rasul terdapat pelajaran. Berita-berita kejadian yang ada pada para anbiya dan mursalin terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kenapa para nabi dimusuhi oleh umatnya? Apa yang dibawa oleh para anbiya dan mursalun? Kenapa mayoritas umatnya dibinasakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Terdapat ibrah. Apa yang menghancurkan umat dahulu, itulah yang akan menghancurkan umat ini. Hilang keberadaan kaum muslimin di Spanyol, Spania, atau di Andalusia yang pernah bercokol 600 tahun. Itu adalah akibat dosa, sebagaimana dosa adalah penyebab hancurnya kaum Lut, kaum Ad, kaum Thamud. Di dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga menjelaskan bahwasanya akhir zaman ini akan datang kiamat adalah disebabkan oleh mayoritas manusia sudah tidak peduli dengan ilmu syar'i. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu seperti yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm. Merupakan tanda kiamat ilmu syar'i diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Hafalan Quran hilang, aturan-aturan agama hilang. Sesuatu terjadi karena ada sebab. Manusia meninggalkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita diberikan oleh Allah masa-masa gemilangnya umat Islam di negeri kita. Inilah yang wajib kita jaga. Kita harus turunkan kepada generasi setelah kita agar generasi ini menjaga agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika umat ini menjaga agama Allah, Allah Azza wa Jalla pasti akan jaga keberadaan mereka.
Ya gulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wahai anak, kata Rasulullah sallallahu kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah, jaga agama Allah yang ada pada dirimu, maka Allah pasti akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga agama Allah? Kita tidak tahu agama Allah tabaraka wa taala. Siang dan malam yang kita pikirkan bukan agama Allah azza wa jalla. Kita melangkah, kita keluar, kita pergi, kita bertindak, semuanya bukan dengan aturan Allah tabaraka wa taala, seakan-akan agama Allah hanya di masjid. Kesalahan fatal yang memang sengaja dimunculkan dalam tengah kaum muslimin. Semoga kaum muslimin mengerti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر المستضعفين في سوريا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان يا قدير يا عزيز يا جبار. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا ربنا. ربنا لك الحمد ولك الشكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.